Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai farmakologi obat-obatan antibiotik. Ya, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai klasifikasi umum antibiotik ya, di mana antibiotik berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi golongan bakteriostatik dan bakterisidal ya. Bakteriostatik adalah antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri tanpa menyebabkan kematian ya. Kebanyakan merupakan golongan inhibitor sintesis protein ya, di mana bakteriostatik ini akan membuat bakteri lebih rentan dirusak oleh sistem kekebalan tubuh. Sedangkan bakterisidal adalah antibiotik yang menyebabkan kematian bakteri, ya, kebanyakan merupakan inhibitor sintesis dinding sel, ya, yang menyebabkan bakteri gagal untuk tumbuh. Ya, mekanisme resistensi antibiotik ya terjadi melalui banyak cara ya. Secara umum dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan dan modifikasi dari target obat yang menyebabkan antibiotik tidak bisa berikatan dengan target obatnya. Kemudian yang kedua, inaktivasi obat oleh enzim tertentu yang menyebabkan antibiotik tidak bisa bekerja dalam melawan bakteri. Kemudian yang ketiga, yaitu penghambatan penyerapan obat oleh protein dinding sel yang telah dimodifikasi. Dan yang keempat adalah aktivasi pompa untuk mengeluarkan obat antibiotik dari dalam sel. Nah, berdasarkan pada mekanisme kerjanya, ya antibiotik secara umum dibagi menjadi 5 kelompok yang akan kita pelajari satu persatu, ya. Yang pertama adalah inhibitor dari sintesis dinding sel, ya. Secara umum yaitu antibiotik golongan beta-laktam, ya, yang mengandung struktur cincin beta-laktam, ya, di mana mekanisme kerjanya ya, cincin beta-laktam ini bertindak sebagai substrat untuk transpeptidase yang membentuk ikatan kovalen antara rantai peptidoglikan yang berbeda selama periode pertumbuhan sel bakteri ya. Nah, struktur cincin ini dan gugus sampingnya yang terkait ya, dia nanti akan menghasilkan ikatan yang erat dengan situs aktif transpeptidase sehingga menghambat aktivitas enzim, menghambat pembentukan dinding sel sehingga dinding sel melemah dan mudah mengalami lisis. Ya. Ada 4 subkelompok beta-laktam yaitu penisilin, spalosporin, monobaktam dan carbapenem ya. Di mana kalau di struktur ini cincin beta-laktam itu ditandai dengan B ya. Eh, di mana masing-masing subkelompok itu memiliki rantai samping yang berbeda yang menentukan sifat farmakokinetik, spektrum antibakteri dan juga resistensi yang berbeda ya. Nah, secara umum antibiotik golongan beta-laktam ini memiliki efek samping yaitu reaksi alergi yang merupakan efek samping yang paling sering ya yang ditandai dengan gejala mulai dari gatal, kemerahan ruam urtikaria ya sampai dengan terjadinya angioedem, bronkospasme, hipotensi dan juga dapat memicu reaksi atau shock anafilaksis ya. Kemudian efek samping yang kedua yaitu neurotoksisitas dengan gejala ensefalopati dan kejang. Ini pada pemberian penisilin dosis tinggi lebih dari 20 juta unit per hari ya, dan juga dapat menyebabkan diare akibat dari perubahan flora normal usus yang memicu terjadinya kolitis. Yang pertama yang kita pelajari adalah penisilin ya. Penisilin ini dapat diabsorpsi secara peroral ya, akan tetapi absorpsinya menurun dengan pemberian makanan ya, kecuali pada amoksisilin sehingga sebaiknya dikonsumsi 1 sampai 2 jam sebelum atau setelah makan ya. Pemberian intravena penisilin G
itu lebih baik daripada IM. Kenapa? Karena dapat menyebabkan iritasi dan nyeri, ya. Kemudian juga penisilin ini dia didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, dapat memasuki cairan cerebrospinal ya, jika ada peradangan akut di meningen ya. Diekskresikan di ginjal dan juga dapat di air susu ya. Jadi hati-hati penggunaannya pada ibu menyusui ya. Efek sampingnya paling sering adalah reaksi alergi atau hipersensitivitas. Ya, ini dosisnya nanti dapat dibaca sendiri ya. Nah, penisilin ini dibagi menjadi 4 golongan ya. Yang pertama adalah natural penicillin atau penisilin alami yaitu penisilin G dan V ya. Di mana obat ini itu dapat dibuat ya dengan memurnikan kultur jamur Penicillium notatum ya. Meskipun obat ini sudah sangat resisten ya terhadap bakteri, tapi masih digunakan ya beberapa untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif ya seperti pada Treponema pallidum yang merupakan agen penyebab sifilis ya. Ini penggunaannya paling umum ya, biasanya pada kasus endokarditis, kemudian infeksi kulit dan juga jaringan lunak ya, pada sifilis dan infeksi kelamin yang lain ya, pada pneumonia, infeksi upper respiratory tract ya, pada otitis media dan juga untuk profilaksis demam rematik. Ya. Yang kedua adalah penisilin anti staphylococcus ya. Ini preparatnya ada nausilin, oksasilin, metisilin dan dikloxasilin ya. Biasa disebut dengan penisilin yang resisten terhadap penisilinase ya. Golongan ini dia memiliki rantai samping grup R besar yang mencegah ikatan beta lactamase staphylococcus sehingga dapat digunakan untuk pengobatan metisilin sensitif Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis ya. Akan tetapi saat ini sudah banyak juga strain yang resisten ya, yang bermut yang karena mutasi ya, sehingga penggunaan antibiotik ini menjadi kurang efektif ya. Dan hanya digunakan untuk mengobati infeksi Staphylococcus yang masih sensitif ya. Biasanya digunakan pada kasus endokarditis, infeksi endovaskuler, artritis sepsis dan infeksi kulit dan juga jaringan lunak. Yang ketiga yaitu aminopenisilin ya, preparatnya adalah ampicillin dan amoxicillin ya. Di mana obat ini merupakan analog penisilin yang memiliki gugus samping amino sehingga meningkatkan sifat hidrofiliknya sehingga dapat menembus porin beberapa bakteri gram negatif ya seperti E. coli dan Shigella ya, bisa digunakan untuk mengobati meningitis, listeria dan infeksi enterococcus. Obat ini memiliki kerentanan yang sama terhadap beta lactamase seperti pada penisilin alami, sehingga biasanya penggunaannya itu dikombinasikan dengan inhibitor beta lactamase, diantaranya adalah amoxicillin dikombinasikan dengan asam clavulanat dan ampicillin dikombinasikan dengan sulbactam. Yang keempat adalah penisilin yang extended spectrum sebagai anti pseudomonas ya. Ini preparatnya ada piperacillin dan ticarcillin ya. Di mana obat ini memiliki rantai samping analog penisilin yang memungkinkan dia penetrasinya lebih besar ke dalam bakteri gram negatif dibandingkan dengan aminopenisilin ya. Obat ini juga umumnya lebih resisten terhadap beta lactamase gram negatif ya.
Akan tetapi obat ini dia lebih aktif untuk Pseudomonas aeruginosa ya, dan dapat mencapai potensi antimikroba apabila dikombinasikan dengan inhibitor beta laktamase dan memiliki aktivitas melawan banyak bakteri aerob gram positif dan gram negatif dan hampir semua bakteri anaerob kecuali Clostridium difficile ya. Penggunaannya secara umum pada infeksi Pseudomonas ya, bisa digunakan juga untuk infeksi intraabdomen dan pelvis ya, infeksi gram negatif dan juga pneumonia nosokomial. Nah, apa itu inhibitor dari beta laktamase ya? Ini preparatnya ada asam klavulanat, tazobactam dan juga sulbactam ya. Di mana ya golongan obat ini dia menyerupai molekul beta laktam yang merupakan penghambat kuat dari beta laktamase yang dimediasi oleh plasmid ya, di mana sulbactam itu memiliki aktivitas intrinsik untuk melawan Acinetobacter dan digunakan untuk melawan strain MDR ya atau multi drug resistant ya. Digunakan dalam kombinasi tetap dengan penisilin tertentu ya. Di antaranya ampicillin dengan sulbactam, amoxicillin dengan asam klavulanat. Yang kedua yaitu spalosporin ya. Spalosporin ini ada 5 generasi ya. Generasi yang pertama yaitu cefazolin dan cefalexin ya yang memiliki rantai samping yang besar yang dapat melindungi dari beta laktamase yang dihasilkan oleh kokus gram positif aerob seperti Staphylococcus dan Streptococcus ya. Rantai sampingnya ini tidak dapat melindungi mereka dari beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif ya. Dan obat ini juga tidak dapat mengikat MRSA dan MRSA ya. Sehingga banyak yang resisten terhadap obat ini ya. Mereka juga memiliki aktivitas yang sedang dan buruk terhadap bakteri anaerob, intraseluler dan juga spirochaeta. Banyak digunakan untuk kasus infeksi di kulit dan jaringan lunak ya, infeksi pernafasan dan sebagai profilaksis dari pembedahan ya. Kemudian yang kedua, generasi kedua yaitu cefotetan, cefoxitin, cefuroxim dan cefaclor ya. Di mana golongan obat ini dia memiliki rantai samping yang berbeda yang lebih kuat dalam melawan bakteri gram negatif, aerob dan fakultatif ya. Sensitif terhadap beta laktamase ya dan dia lebih poten untuk melawan E. coli, Klebsiella pneumonia, mirabilis dibandingkan dengan spalosporin yang generasi pertama ya. Banyak digunakan untuk kasus pneumonia komunitas, bronkitis, sinusitis, otitis ya dan lain-lain. Kemudian generasi ketiga yaitu cefotaxim, ceftazidime dan ceftriaxone ya. Sensitif terhadap beta laktamase dan memiliki penetrasi yang lebih baik ke dalam jaringan tubuh ya, sehingga berguna untuk pengobatan pyelonefritis pada infeksi ginjal ya, dapat melewati blood-brain barrier dan juga berguna untuk pengobatan meningitis ya, sehingga dapat digunakan untuk pengobatan bakterial meningitis ya, kecuali listeria dan sering juga digunakan untuk pneumonia komunitas dan UTI. Generasi keempat ya ada cefepime ya, di mana di generasi keempat ini ada penambahan aktivitas anti pseudomonas ya, sehingga kebanyakan digunakan adalah untuk mengobati infeksi Pseudomonas aeruginosa ya.
yang kebanyakan resisten terhadap ceftazidime, ya. Kemudian generasi kelima ya ada ceftaroline fusamil ya. Ini merupakan formulasi ceftaroline yang baru disetujui oleh FDA ya, yang efektif melawan bakteri gram positif dan mempertahankan aktivitas fluorosporin generasi selanjutnya dengan aktivitas spektrum luas melawan bakteri gram negatif ya. Dan meningkatkan afinitasnya terhadap PBB2A yang memediasi resistensi metisilin pada Staphylococcus ya, sehingga diindikasikan untuk mengobati MRSA, infeksi kulit dan jaringan lunak ya, serta pneumonia komunitas ya. Ini adalah beberapa dosisnya. Kemudian preparat yang ketiga yaitu monobactam ya. Ini obatnya adalah Aztreonam yang memiliki efek selektif terhadap bakteri gram negatif ya, termasuk Pseudomonas aeruginosa karena preparat ini hanya bisa berikatan dengan PBB3 ya. Sehingga dia tidak berguna untuk melawan bakteri gram positif atau anaerob yang lain yang dia mengekspresikan PBB yang berbeda, bukan PBB3 ya. Dan antibiotik ini dia resisten terhadap beberapa beta laktamase ya. Kebanyakan digunakan untuk mengobati pneumonia, bakteri gram negatif ya. Kemudian septikemia, UTI, infeksi ginekologi dan juga infeksi intraabdomen. Yang keempat yaitu carbapenem, ya ini ada imipenem, meropenem, daripenem, ertapenem, ya merupakan antibiotik dengan spektrum beta-laktam yang paling luas yang dia efektif melawan sebagian besar bakteri gram negatif. Spektrumnya lebih sempit terhadap gram positif, ya memiliki aktivitas baik untuk melawan bakteri anaerob ya seperti Bacillus fragilis ya. Dia mengikat PBB sebagian besar bakteri dengan afinitas tinggi ya, terutama digunakan untuk mengobati bakteri dengan resistensi banyak obat atau multi drug resisten, biasanya pada pasien rawat inap ya yang mengalami sepsis dan pneumonia ya. Antibiotik ini dia sangat tahan terhadap pembelahan oleh sebagian besar dari beta laktamase ya. Kebanyakan antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang serius ya, yang sudah banyak resisten terhadap berbagai jenis antibiotik yang lain ya, seperti infeksi intraabdomen, UTI, bahkan meningitis, sepsis, endokarditis dan pneumonia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, obat-obatan yang antibiotik yang bekerja dengan merusak integritas dari membran sel bakteri. Ini preparatnya ada dua, yaitu daptomycin yang dia spektrumnya untuk gram positif dan polymyxin yang spektrumnya untuk gram negatif. Yang pertama, daptomycin ya, mekanisme kerjanya dia mengikat membran bakteri melalui mekanisme yang bergantung pada kalsium sehingga menyebabkan depolarisasi, penghabisan kalium dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel bakteri. Spektrum antimikrobanya hanya untuk gram positif dan tidak memiliki aktivitas untuk gram negatif ya. Indikasi penggunaannya untuk kokus gram positif yang setelah mengalami resisten terhadap multidrug ya, termasuk strain yang resisten terhadap MRSA dan vancomycin, kemudian infeksi kulit dan jaringan lunak yang telah mengalami komplikasi, endokarditis akibat infeksi, bakteriemia karena Staphylococcus aureus ya, akan tetapi tidak digunakan untuk pengobatan pneumonia karena surfaktan itu dapat menghambat aktivitas dari daptomycin. Efek sampingnya menyebabkan mialgia, kelemahan otot rangka, flebitis, ada ruam, sakit kepala, konstipasi, dan diare. Yang kedua yaitu polymyxin, ada dua preparatnya yaitu polymyxin B dan polymyxin E atau colistin
yang memiliki spektrum antimikroba terhadap gram negatif saja dan tidak untuk gram positif ya. Mekanisme kerjanya dia bertindak sebagai deterjen kationik yang berikatan dengan afinitas tinggi terhadap lipopolisakarida bermuatan negatif yang terdapat pada membran luar bakteri gram negatif sehingga mengakibatkan terganggunya integritas membran sel bakteri ya. Nah, gangguan ini akan menyebabkan polimiksin dapat berinteraksi dengan sitoplasma bagian dalam, kemudian meningkatkan permeabilitasnya sehingga menyebabkan kematian dari bakteri. Ya, indikasi penggunaannya untuk infeksi yang serius yang disebabkan oleh beberapa bakteri gram negatif ya. Apabila obat lain dikontraindikasikan, kemudian juga yang paling sering digunakan adalah untuk infeksi mata pada kasus konjungtivitis bakterial ya, yang diberikan dalam bentuk preparat topikal obat tetes mata ya. Kemudian untuk meningitis ini bisa diberikan secara intratekal. Efek sampingnya menyebabkan nefrotoksik dan neurotoksik ya. Kemudian golongan yang kedua adalah antibiotik yang memblok jalur metabolik tertentu ya. Yang pertama yaitu sulfonamid ya. Nah, sulfonamid ini merupakan kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim dengan rasio 5:1 ya, 400 mg sulfamethoxazole dan 80 mg trimetoprim ya. Tersedia dalam preparat cotrimoxazole ya. Tidak umum digunakan sebagai agen tunggal ya. Antibiotik ini juga memiliki spektrum yang luas dan dia bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerjanya, sulfonamid secara kompetitif dia akan menghambat penggabungan asam para aminobenzoat atau PABA menjadi asam dihidrofolat yang merupakan prekursor dari asam folat ya. Sedangkan trimetoprim dia menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga tidak terjadi sintesis dari asam tetrahidrofolat dan pada akhirnya juga tidak akan terbentuk DNA yang baru. Ya. Mekanisme resistensinya ini terjadi akibat penurunan penyerapan obat, kemudian mekanisme pelepasan obat akibat permeabilitas sel, dan juga bisa karena produksi PABA dan enzim dihidrofolat reduktase yang berlebihan ya. Indikasi penggunaannya pada infeksi Staphylococcus aureus khususnya adalah MRSA, kemudian Bacillus gram negatif ya, bakteri entrik seperti E. coli penyebab sistitis dan infeksi saluran kemih. Kemudian listeriosis jika pasien tidak dapat mengkonsumsi penisilin karena alergi, nokardiasis, pneumocystic girovesi dan juga dapat berperan sebagai antiparasit ya untuk beberapa jenis parasit tertentu. Efek sampingnya ya, yang pertama yaitu reaksi hipersensitivitas yang meliputi ruam, fotosensitivitas dan demam obat ya, eritema multiforme, sindroma Stevens-Johnson yang menyebabkan kematian yang sangat tinggi, kemudian nefrotoksisitas ya, di mana kristal urea dapat menyebabkan penyumbatan pada ginjal, nefritis interstisial alergi ya, hiperkalemia di mana trimetoprim dia menghambat saluran natrium di tubulus kolektivus ginjal, mengakibatkan peningkatan konsentrasi kalium serum atau hiperkalemia yang berpotensi mengancam nyawa ya. Nah, resiko ini biasanya terjadi pada pasien yang diberikan dosis tinggi secara parenteral atau dosis oral standar pada pasien dengan kelainan metabolisme kalium atau insufisiensi ginjal atau juga pada pemberian bersamaan dengan obat-obatan yang dapat menyebabkan hiperkalemi seperti ACE inhibitor, ARB, spironolakton ya. Obat ini juga dapat menyebabkan toksisitas hematologi seperti anemia
hemolitik yang dihubungkan dengan sulfonamid menyebabkan defisiensi G6P ya dan juga menyebabkan neutropenia ya. Nah, obat ini dapat diberikan secara parenteral atau oral, ya, diserap baik secara oral, ya, didistribusikan ke seluruh tubuh, dapat melewati sawar pasenta dan masuk ke cerebrospinal fluid, ya. Hati-hati penggunaannya pada ibu hamil, ya. Preparatnya ada dua, ya. Ada yang preparat forte, ini isinya 960 mg. Kemudian yang kedua adalah sulfadiazin ya. Ini dikombinasikan dengan pirimetamin ya, di mana mekanisme kerjanya obat ini merupakan analog struktural dari PABA yang secara kompetitif dia menghambat sintesis asam dihidrofolat ya. Di sini pirimetamin merupakan penghambat kuat dari dihidrofolat reduktase ya sehingga menghambat terjadinya sintesis asam folat ya. Diindikasikan untuk ensefalitis, toksoplasma ya, kemudian toksoplasmosis okuler, malaria karena Plasmodium falciparum yang resisten terhadap klorokuin ya dan merupakan lini kedua pengobatan ISK. Efek sampingnya dapat terjadi supresi dari sumsum tulang ya sehingga pada penggunaan obat ini ya bisa diberikan suplementasi asam folat ya sebanyak 10 mg per hari. Ya. Kemudian golongan obat yang ketiga yaitu inhibitor sintesis dari asam folat ya obatnya ada 3 metronidazole, quinolone dan juga rifamycin ya. Yang pertama metronidazole ya ini mekanisme kerjanya dia dapat menembus ke sel protozoa dan juga bakteri ya, menyebabkan reduksi fungsi nitro menjadi radikal nitroanion dan hidroksilamin yang berikatan dengan DNA dan menyebabkan putusnya single stranded ya. Merupakan antibiotik tipe bakterisidal di mana memiliki spektrum terhadap bakteri anaerob dan juga protozoa. Diindikasikan untuk infeksi anaerob seperti ulkus karena Haemophilus pylori ya, kemudian abses otak, peritonitis, diabetic foot dan lain-lain ya dan juga untuk infeksi beberapa parasit seperti amoebiasis, giardiasis dan trichomonas vaginalis. Efek sampingnya yang paling sering ini adalah efek samping GI ya menyebabkan mual muntah diare dan ada metallic taste ya. Jadi rasa seperti metal ya ketika dikonsumsi dan bisa menyebabkan neuropati perifer ya. Kebanyakan diberikan secara peroral ya, preparat intravena diberikan apabila ada kasus yang berat ya atau ada obstruksi usus ya. Kemudian yang kedua yaitu golongan quinolone. Ini obatnya ada ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin dan gemifloxacin. Mekanisme kerjanya dia menghambat DNA kirase atau bakteri topoisomerase 2 ya dan topoisomerase 4 ya yaitu enzim yang menyebabkan DNA memundurkan memundurkan diri setelah penyalinan ya. Dia bersifat bakterisidal, diindikasikan untuk digunakan pada pasien yang tidak ada alternatif terapi antibiotik lain ya. Kenapa? Karena efek samping obat ini cukup berat ya. Biasanya digunakan untuk infeksi MRSA dan Streptococcus ya. Ciprofloxacin paling sering digunakan untuk infeksi di UTI ya, sedangkan levo, pneumococcus, moxi dan gemi untuk infeksi anaerob dan juga Mycobacterium TB. Efek sampingnya ya obat golongan quinolone ini dapat menyebabkan toksisitas
tulang rawan dan pembengkakan sendi pada anak-anak, sehingga tidak direkomendasikan pada anak kurang dari 18 tahun ya, dan juga meningkatkan resiko tendonitis dan ruptur tendon terutama adalah tendon Asiles ya. Juga menyebabkan neuropati perifer, nyeri sendi dan otot ya, efek GI-nya besar ya, menyebabkan nausea dan muntah dan juga menyebabkan reaksi kulit ya. Kemudian yang ketiga adalah rifamycin ya, ini obatnya rifampin. Mekanisme kerjanya dia menghambat sintesis DNA dengan menghambat DNA polimerase sehingga eh, tidak terjadi sintesis RNA ya. Antibiotik ini dia bersifat bakterisidal ya, indikasi penggunaannya untuk infeksi Mycobacterium TB ya, Coccus gram positif ya seperti MRSA, Coccus gram negatif seperti Neisseria meningitidis ya, Bacil gram negatif seperti Legionella dan Haemophilus influenza. Efek sampingnya dapat menyebabkan pewarnaan orange sampai atau merah ya di air mata, keringat dan urin ya. Sehingga kalau pasien menggunakan lensa kontak ya itu mungkin akan berefek ya. Kemudian ruam, gangguan GI ya, flu-like syndrome dan juga penyakit kuning akibat kolestatis ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghambat sintesis protein. Ini dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor sintesis protein 50S dan 30S. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah chlorampenicol. Chlorampenicol mekanisme kerjanya dia mengikat subunit 50S secara reversibel, menghambat pembentukan ikatan peptida oleh peptidyl transferase yang terkait dengan ribosom bakteri. Ya, antibiotik ini dia bersifat bakteriostatis, memiliki spektrum luas, efektif melawan bakteri gram positif dan negatif, aerob dan anaerob. Ya, spektrumnya luas meliputi Neisseria meningitidis, Clostridium perfringens, Bacteroides dan Haemophilus influenza, Salmonella typhi dan Rickettsia. Ya, makanya banyak digunakan untuk kasus-kasus typhoid fever. Ya, efek sampingnya menyebabkan anemia aplastika karena chloramphenicol ini mengandung gugus samping nitroso yang dia berikatan dengan DNA dan memiliki potensi mutagenik. Ya, juga dapat menyebabkan penekanan sumsum tulang akibat penghambatan fungsi mitokondria dan penggunaan pada ibu hamil trimester akhir dan juga bayi dapat menyebabkan gray baby syndrome ya, di mana terjadi kerusakan hepar pada bayi ya, karena bayi dia memiliki enzim glucuronil transferase yang rendah sehingga metabolisme chloramphenicol-nya itu masih belum optimal ya. Gejala yang muncul biasanya seperti muntah ya, tonus tubuhnya dia melemah, warna kulitnya abu-abu dan mengalami cyanosis serta hipotensi ya. Juga dapat memicu superinfeksi akibat dari antibiotik ini memiliki spektrum